Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lanjut lagi ya kita bahas soal SKD CPNS TIU. Gimana teman-teman? Sudah siap belum jika tesnya besok? Oke, kalau belum masih ada waktu untuk persiapan ya. Jadi soal-soal yang akan kita bahas ini harus teman-teman kuasai karena model soalnya sering keluar. Nah, teman-teman juga diwajibkan atau diharuskan mengerjakan soal dengan cepat dan benar. Tidak hanya bisa mengerjakan, tapi kalau butuh waktu lama itu teman-teman akan rugi dan akan banyak soal yang tidak dapat dikerjakan. Untuk itu, teman-teman wajib latihan terus tiap hari. Biar nanti saat ujian teman-teman sudah mahir dan lincah sehingga bisa menjawab soal dengan benar ya. Oke teman-teman langsung kita bahas nomor satu ya. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan soalnya silahkan depending videonya setiap soal nanti ya. Kemudian dicocokkan dengan pembahasan dari Bang Edu ya. Oke, silahkan kalau mau dikerjakan. Ya, sekarang kita bahas ya. Hasil dari 36 ditambah 42 ditambah 48 ditambah titik-titik ditambah 120 adalah. Oke, sekarang kita lihat di sini namanya barisan ya, atau deret ya. Nah, deret ini kalau kita perhatikan ternyata mempunyai selisih yang sama ya. 36 sama 42 itu selisihnya 6. Artinya 42 itu didapat dari 36 tambah 6, 42. Kemudian 48 sama 42 selisihnya juga 6 ya. 42 ditambah 6 hasilnya 48. Kemudian kalau titik-titik artinya deret ini akan berlaku terus seperti ini, yaitu tambah 6 tambah 6 tambah 6 seterusnya sampai terakhir nanti 120. Nah, ini kalau dijumlahkan totalnya berapa gitu maksudnya. Nah, jumlah ini akan bisa kita cari jika kita tahu 120 itu suku yang keberapa, gitu kan. Kalau 36 kan suku yang pertama ya, 42 suku yang kedua, 48 suku yang ketiga, dan 120 ini suku yang keberapa? Kan nggak tahu. Kita misalkan aja dengan N ya, suku yang ke N, atau UN boleh. Nah, untuk mencari nilai N-nya, teman-teman bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Boleh dengan cara ini. Tapi kali ini Bang Ido akan berikan cara cepatnya untuk mencari N. Ya, cara cepatnya gimana? N sama dengan langsung tembak belakang, yaitu 120, kemudian langsung kurangi yang depan. Dikurangi dengan 36, kemudian ditambah dengan selisihnya. Di sini kan selisihnya 6, berarti ditambah dengan 6. Kemudian dibagi dengan 6 juga ya, dibagi dengan bedanya atau selisihnya, ini harus sama. Dan ini nggak boleh dicoret ya, hati-hati. Karena ini bukan perkalian, ini kan pengurangan penjumlahan, nggak boleh dicoret. Maka yang atas harus kita hitung, kemudian baru dibagi 6. Min 36 tambah 6 itu berarti kan min 30 ya. 120 kurangi 30 berarti 90 dibagi dengan 6. Sama dengan 9 bagi 6 dapat 1. Sisanya 3. 30 bagi 6, 5. Ya, jadi banyak sukunya ada 15 ternyata. Berarti ini sama halnya kita menghitung dengan S ya, jumlah ya. SN. Atau N-nya kita ganti 15, berarti S15. S itu singkatan dari apa? Sumlah ya. Jumlah. S itu sum bahasa Inggrisnya ya. Sum atau sumlah bahasa Indonesianya. Oke, lanjut ya. S15, jumlah 15 suku yang pertama. Itu berarti cara cepatnya langsung tembak depan sama belakang lagi ya. Jadi yang depan 36 ditambah dengan yang paling belakang 120. Kemudian dibagi 2, ini wajib 2 ya, nggak boleh angka yang lain, harus bagi 2. Kemudian dikalikan dengan N-nya atau banyak sukunya, yaitu 15. Udah tinggal ngitung aja ya. Oke, sekarang kita hitung ya, 120 tambah 36 berarti 156 dibagi 2 kali 15. Sama dengan 15 bagi 2, 7, sisanya 1, 16 bagi 2, 8, dikali dengan 15. Hasilnya sama dengan 8 kali 5, 40, nyimpan 4, dekat kali dekat, jauh kali jauh. 35 tambah 8, 43 tambah 4 berarti 47, nyimpan 4 lagi. Depan kali depan, 7 tambah 4 berarti 11. Oke, jadi jawabannya adalah 1107. Oke, sebenarnya ini kita gunakan rumus ya. Rumusnya adalah SN sama dengan N/2 A plus UN ya. A itu adalah yang paling depan, UN yang paling belakang, yang paling depan, yang paling belakang. Kemudian dibagi 2 dan dikali dengan banyaknya suku. Jadi aslinya rumusnya ini ya teman-teman. Sudah paham ya?
Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Soal nomor 2. 2/6 kali 1,5 kali 5/3 sama dengan titik, titik. Sebenarnya soalnya biasa ya, tapi teman-teman kalau tidak terbiasa mengerjakan atau teman-teman yang belum mahir hitung-menghitung maka akan jadi susah. Nah, buat teman-teman yang masih kesulitan menghitung model soal seperti ini, Bang itu akan berikan caranya ya. Langkah pertama, jika teman-teman menemukan bentuknya perkalian, maka buatlah semuanya ini menjadi bentuk bilangan pecahan biasa, ya. Jadi 2/6 ini kan pecahan campuran. Kita buat pecahan biasa. Caranya, yang ini kita kalikan ya. 6 kali 2 itu nilainya 12, kemudian ditambah dengan pembilangnya, 1 ini. Berarti 12 tambah 1 itu nilainya sama dengan 13. Kemudian dibagi dengan penyebutnya, penyebutnya itu 6, berarti 13/6. Jadi 2/6 itu sama dengan 13/6. Kemudian dikalikan dengan 1,5. 1,5 itu 1/2, ya kan? 1/2 itu sama halnya dengan 3 dibagi 2. 3 bagi 2 kan 1/2, ya kan? Kemudian dikali dengan 5/3. Kita kalikan ya, 3 sama 5, kalau kita kalikan 15 tambah 1, berarti 16 ya. Kemudian dibagi dengan penyebutnya 3. Nah, karena di sini bentuknya perkalian, maka atas bawah boleh kita coret-coret, ya kan? Oke, 3 sama 3 bisa kita coret, kemudian 16 dibagi 2 nilainya sama dengan 8. 8 sama 6 masih bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 3. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Langsung kita hitung ya, berarti 13 kali 4 itu 52, kemudian dibagi dengan 3. Nilainya sama dengan, yuk Bang itu berikan triknya ya. Langsung aja kita bagi angka yang pertama ini kan 5. 5 bagi 3 itu kan dapat 1, ya kan? 1 kali 3 kan 3. Di sini 5, berarti kan sisa. Sisanya berapa? 2 ya. 5 kurangi 3 kan 2. Berarti 5-nya kita coret, sisanya 2 kita taruh di sini. Kita hubungkan dengan angka selanjutnya sehingga menjadi angka 22. Dibagi 3 itu dapat 7, ya kan? 7 kali 3 kan 21. Ini 22, berarti sisanya 1. Maka sisanya 1 kemudian per penyebutnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 17/3 yang C. Oke, lanjut soal nomor 3. 3/8 dibagi 1/16 ditambah 2 kali 7,5 sama dengan titik, titik. Nah, di sini ada pembagian penjumlahan perkalian. Yang diutamakan adalah yang bagi sama kali, ya. Kemudian tambahnya nanti. Oke, kalau ada pembagian, cara mudahnya kita buat menjadi perkalian terbalik, ya. Yang depan tetap ya, yang depan jangan dibalik. 3/8, kemudian yang ini yang dibalik. Bagi, kita balik menjadi kali, kemudian 1/16 kita balik menjadi 16/1. Ini kalau kita balik, ya. Kemudian baru ditambah dengan 2 kali 7,5. 7,5 itu kan 7,5 ya. Kalau kita kali 2 langsung deh, dapatnya adalah 15, ya enggak? 7,5 kali 2 kan 15. Nah, sekarang kita main coret-coret, 16 dibagi 8 itu dapat 2. Kemudian 3 kali 2 hasilnya 6 ditambah dengan 15. Hasilnya sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 4. Soal tentang pola bilangan ya. 3, 7, 15, titik, titik, 63. Berapakah nilai titik-titik di sini? Oke, kita tulis ulang ya. 3, kemudian 7, 15, titik-titik, sama 63. Oke, sekarang kita lihat selisihnya. 3 jadi 7 itu berarti selisihnya 4. Atau boleh ditambah 4. 3 tambah 4 hasilnya 7. Kemudian kalau 15 kurangi 7, 8. Berarti ini ditambah 8. 7 tambah 8 itu 15. Nah, sekarang kesananya kira-kira ditambah berapa? Ya. Kalau di sini 4, ini 8, kemungkinannya bisa ditambah 12. Atau kemungkinan lagi yang lainnya adalah yang 4 jadi 8 itu kali 2. Kalau 8 kali 2 berarti ditambah dengan 16. Coba kita pakai yang ini. 15 tambah 16 itu hasilnya 31, ya kan? Kemudian kita cek lagi di sini. 16 ini kemudian kita kali 2. Kalau kita kali 2 berarti hasilnya adalah 32, ya kan?
31 tambah 32 itu 63. Cocok ya kan? Berarti jawabannya adalah 31, yaitu yang C. Oke, lanjut soal nomor 5. 2430, 2310, 2190, 2070 titik titik. Angka berapakah yang sesuai? Oke, kalau kita lihat perubahan angkanya semakin mengecil ya, berarti artinya bisa dikurangi ya, bisa dikurangi atau bisa dibagi. Tapi kalau lihat angkanya ini pastinya dikurangi. 430 dikurangi berapa yang menjadi 310? Atau 430 kurangi 310 itu berarti 120 ya. Kemudian yang ini juga dikurangi 120. Betul ya. Kemudian yang ini kurangi 120. Benar juga. Nah, sekarang yang ini juga harus dikurangi 120. 2070 dikurangi 120. Hasilnya adalah 1950. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, soal yang Bang Edu bahas ini, Bang Edu ambil dari bimbel Bisa CPNS ya. Kalau teman-teman pengen lebih lagi, soal-soal lebih banyak lagi, silahkan langsung buka aja bimbel Bisa CPNS. Caranya mudah, teman-teman tinggal daftar aja, gratis ya, nggak usah bayar. Gratis, silahkan teman-teman langsung klik link yang ada di bagian deskripsi video ini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau upgrade ke akun VIP, teman-teman akan dapat potongan harga. Nah, di sini ada tryout akbar yang gratis ya. Jadi sifatnya ini gratis. Teman-teman bisa ngecek dulu ya model soalnya seperti apa di Bisa CPNS ini. Tentunya Bisa CPNS ini sudah pengalaman di tahun-tahun sebelumnya dalam meluluskan pesertanya meraih kesuksesan lolos CPNS. Nah, teman-teman yang belum masuk, yang belum bergabung, silahkan bisa bergabung dengan Bisa CPNS. Nanti teman-teman akan mendapatkan layanan semua yang ada di sini ya. Nah, ternyata sekarang di Bisa CPNS sudah ada mentoring SKD. Selain mentoring SKD juga menyediakan mentoring BUMN. Nah, teman-teman bisa mengikuti secara live ya, secara online. Nah, jika teman-teman mengikuti SKD mentoring ini, teman-teman akan mendapatkan paket yang seperti ini. Bisa dibaca kan? Nah, tentunya ini berbayar ya, bayarnya 199. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan potongan harga, teman-teman tinggal masukkan aja kode voucher dari EduFit. Kemudian kita pakai ya, maka teman-teman akan mendapatkan potongan 20.000 sehingga bayarnya menjadi 179.000. Oke, sebelum ditutup silahkan teman-teman cepat-cepat daftar ya. Kalau teman-teman ada masalah silahkan hubungi di bagian sini ya. Silahkan hubungi dengan adminnya biar nanti permasalahan teman-teman segera teratasi. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini ya. Selamat belajar, selamat berjuang, mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.